Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Memasuki pertemuan yang keenam, topik kita pada mata kuliah terminologi kesehatan adalah tentang urinary system. Ya, jadi bahasa-bahasa atau termin-termin apa saja yang digunakan dalam sistem urinari. Untuk introduction-nya, bahwasanya sistem urinari ini menyaring produk limbah ya dari darah dan menghasilkan urin. Termasuk ada jenis urea, ya limbah-limbah darah. Di antaranya ada urea, kemudian kreatinin, ya, urik asid, amonia, atau kelebihan elektrolit. Nah, nanti dibuang melalui sistem urinari. Sistem ini juga melakukan beberapa proses fisiologis lainnya seperti mengatur volume cairan, kadar elektrolit, melepaskan hormon untuk mengkontrol tekanan darah dan produksi sel darah merah yang berlebihan, serta membantu kesehatan tulang dengan mengkontrol kadar kalsium dan juga fosfor. Adapun dalam terminologi urinary system tentu ada prefix, ada word roots, kemudian combining vowel ya, yang nanti teman-teman bisa membaca secara mandiri. Ya, prefix seperti ini daftarnya, kemudian roots, kemudian ada suffix, ya, ini juga suffix. Jadi nanti teman-teman bisa membaca secara mandiri apa saja sih daftar bahasa-bahasa yang digunakan dalam sistem urinari. Kemudian masuk ke anatomi, ya, urinary system itu juga disebut sebagai sistem renal atau urinary tract. Terdiri dari apa saja? Ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Ginjal membentuk urin dan menjalankan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan sistem urinari. Ureter membawa urin dari ginjal ke kandung kemih, tempat urinari disimpan, hingga dikeluarkan saat buang air kecil. Uretra membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh saat buang air kecil. Jadi uretra ini merupakan saluran, ya, saluran yang ada di ureter. Kemudian ada kidneys atau ginjal, ya. Jadi ada sepasang, berarti ada dua ya, sepasang organ yang menyaring limbah dari darah dan menghasilkan urin. Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang di belakang rongga perut, terlindungi dengan baik oleh otot, oleh lemak, dan tulang rusuk. Ukurannya juga kira-kira sebesar kepalan tangan kita masing-masing ya ukurannya. Ginjal pada pria biasanya sedikit lebih besar daripada ginjal wanita. Ginjal memiliki vaskularisasi yang baik, menerima sekitar 25% darah yang dipompa keluar dari jantung setiap kali berdetak. Bagian terluar ginjal disebut juga korteks renal dan bagian dalamnya disebut medula renal. Hilum renal merupakan tempat masuk dan keluarnya pembuluh darah, saraf, dan juga ureter. Arteri renal yang berwarna merah berasal langsung dari aorta descendens dan vena renal berwarna biru mengembalikan darah bersih ke vena cava inferior. Kemudian ada blood flow di ginjal. Ya, arteri renal bercabang menjadi arteri kecil. Arteri-arteri kecil yang disebut arteriole afferent yang mengalirkan darah ke nefron. Sedangkan nefron adalah unit fungsional ginjal yang menyaring darah, membuang limbah, dan menyeimbangkan kadar cairan dan elektrolit. Arteriole afferent melayani sekitar 1,3 juta nefron di setiap ginjal. Nefron itu memiliki dua bagian utama yang disebut corpuscular renal dan tubulus renal. Corpuscular renal terdiri dari sekelompok kapiler bertekanan tinggi yang disebut glomerulus yang dikelilingi oleh kapsul glomerulus.
Kapiler di glomerulus awalnya menyaring darah untuk membuat filtrat yang sebagian besar terdiri dari air, asam amino, glukosa, dan juga ion. Filtrat kemudian mengalir melalui tubulus renal dimulai dengan tubulus proksimal, struktur seperti lingkaran panjang yang disebut lengkung nefron atau lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Bagian yang berada dari tubulus renal memiliki permeabilitas yang berbeda untuk zat terlarut dan air, dan arteriol aferen memulihkan sebagian besar air dan elektrolit, kemudian mengembalikannya ke dalam sirkulasi. Sisa limbah dikeluarkan sebagai urin dari nefron ke saluran pengumpul dan akhirnya ke ureter untuk dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada ureters. Saat terbentuk urin mengalir ke kaliks ginjal yang kemudian menyatu membentuk pelvis ginjal berbentuk corong di hilus masing-masing ginjal. Hilus menyempit menjadi ureter. Saat melewati ureter, urin tidak mengalir secara pasif ke kandung kemih, melainkan yang disebut peristaltik. Panjang ureter sekitar 30 cm. Jadi pasti kalau kandung kemih kita sudah penuh gitu ya, maka si gelombang peristaltik ini akan terasa. Ya, jadi peristaltik pada ureter ini merupakan seperti gerakan berirama ya yang berupa kontraksi, kemudian relaksasi dari otot-otot polos pada dinding-dinding ureter yang dia mendorong urin dari ginjal menuju kandung kemih. Jadi ureter itu seperti saluran lorong gitu ya yang elastis, kemudian dia memberi dorongan lembut berulang, jadi supaya urin itu tidak hanya menetes secara pasif, tapi benar-benar dikeluarkan. Ya, diantarkan dulu menuju kandung kemih, kemudian baru dikeluarkan. Bahkan ketika kita sedang tidur ya atau sedang aktivitas atau ya dalam kondisi apapun kalau memang kandung kemih kita sudah penuh ya urinnya sudah penuh pasti kita akan merasakan gelombang peristaltik ini. Jadi ada dorongan untuk berkemih. Nah, kemudian masuk ke uretra. Jadi ada ureters, ada uretra. Kalau uretra ini dia mengangkut urin dari kandung kemih keluar tubuh saat proses buang air kecil. Uretra adalah satu-satunya organ urologi yang secara signifikan itu berbeda. Jadi antara pria dan wanita itu berbeda. Semua struktur pengangkut urin lainnya juga identik. Pada wanita, uretra itu lebih pendek, ya. Jadi pada perempuan atau pada wanita itu resiko infeksi saluran kemihnya lebih tinggi daripada laki-laki karena saluran uretra pada perempuan itu pendek, sedangkan pada laki-laki panjang, ya beda begitu. Selanjutnya ada yang namanya bladder. Bladder itu adalah kandung kemih. Dia fungsinya menampung urin dari kedua ureter. Kandung kemih terletak di anterior uterus pada wanita, posterior tulang pubis, dan anterior rektum. Nah, apalagi pada kondisi perempuan itu hamil ya, pada kehamilan, maka kapasitas kandung kemih itu berkurang karena terjadi kompresi oleh uterus yang membesar, sehingga meningkatkan frekuensi buang air kecil. Tertekan ya, jadi ada janinnya sehingga tertekan. Nah, kalau pada pria anatomi yang serupa tanpa uterus, ya beda. Tapi dia misal pun ada kompresi itu karena tambahan dari prostat yang ada di inferior kandung kemih itu sendiri. Nah, kandung kemih dapat menonjol ke dalam abdomen ketika mengalami disten atau teregang oleh urin. Nah, kemudian masuk ke proses ya, urination, buang air kecil, atau urinate.
ya, disebut juga void atau micturate. Orang dewasa yang sehat dengan ginjal yang fungsinya normal rata-rata tuh menghasilkan 800 sampai 2000 mili urin per hari. Jadi kita mengeluarkan urin itu sekitar 800 sampai 2000. Tergantung ya memang pada asupan cairan, ada proses fisiologis lainnya. Kandung kemih orang dewasa biasanya menampung sekitar 360 sampai 480 mili urin. Buang air kecil diatur oleh sfinkter urinari internal dan juga sfinkter eksternal. Otot melingkar yang menyempit lubang atau orifisium saat kandung kemih terisi hingga sekitar 150 mili atau 5 ons. Kemudian ia mengirimkan sinyal ke otak untuk menciptakan keinginan buang air kecil. Sfinkter urinari internal dan eksternal bekerja sama untuk menutup uretra agar urin tetap berada di dalam kandung kemih, sehingga otak mengirimkan sinyal bahwa sudah waktunya buang air kecil. Seiring kandung kemih terisi, ya, keinginan buang air kecil selanjutnya menjadi lebih sulit diabaikan. Pasti mau nggak mau harus dikeluarkan. Jika buang air kecil spontan tidak terjadi dan kandung kemihnya itu terisi berlebihan, berarti ada kontrol yang gagal, ya, yang mengakibatkan namanya inkontinensia. Biasanya memang terjadi pada lansia ya, jadi kontrol kandung kemihnya itu sudah ya istilahnya mengalami penurunan gitu. Jadi kadang kandung kemihnya itu sudah penuh tapi tidak merasakan keinginan untuk buang air kecil gitu. Sehingga kadang ada proses ngompol ya gitu pada lansia, yaitu namanya inkontinensia. Kemudian frekuensi buang air kecil bergantung pada seberapa cepat ginjal memproduksi urin dan seberapa banyak urin yang dapat ditampung kandung kemih seseorang dengan nyaman. Urin normal biasanya berwarna bening atau pucat ya, hingga kuning muda dengan sedikit atau tanpa bau. Namun beberapa makanan seperti asparagus ya atau mungkin sedang minum obat-obatan seperti antibiotik ini juga bisa mengubah bau atau warna urin. Kemudian pada bayi refleks buang air kecil masih aktif ya. Namun seiring dengan bertambahnya usia balita maka akan sudah mulai belajar untuk mengatasi refleks tersebut dan bisa mengendalikan ya sfinkter eksternal sehingga bisa menunda buang air kecil sampai waktunya tepat ya. Biasanya P-spot training ya, namanya pelatihan P-spot. Kemudian terminologi yang berhubungan dengan disease dan disorder ya pada urinary system. Ada yang namanya glomerulonephritis. Hubungannya dengan peradangan ya pada kapiler glomerulus. Glomerulonefritis dapat disebabkan oleh masalah sistem kekebalan tubuh, kanker, atau infeksi seperti infeksi bakteri Streptococcus atau virus, infeksi jantung, atau abses. Kondisi ini dapat berkembang dengan cepat dan menyebabkan gagal ginjal atau dapat menjadi penyakit kronis. Kerusakan pada glomerulus ini juga mempengaruhi kemampuan untuk menyaring dengan benar ya, dan darah serta protein juga bisa hilang dalam urin. Kemudian ada hidronefrosis, adalah pembengkakan pada salah satu atau bisa juga kedua ginjal akibat aliran balik urin ke ginjal. Beberapa kondisi dapat menyebabkan hidronefrosis seperti batu ginjal atau penyumbatan lain di ureter atau aliran balik urin dari kandung kemih ke ginjal yang disebut vesicoureteral reflux. Gejalanya bisa nyeri punggung samping ya atau keduanya atau ada massa yang teraba di perut, mual muntah, infeksi saluran kemih, demam, disuria. Jadi pada saat buang air kecil tuh terasa nyeri dan peningkatan frekuensi atau urgensi buang air kecil. Banyak tes diagnostik yang dapat dilakukan seperti pielogram intravena untuk menegakkan diagnosa hidronefrosis.
Kemudian ada nefrolithiasis, umumnya disebut sebagai batu ginjal. Jadi ada potongan bahan padat yang terbentuk di ginjal dari zat-zat yang ada di urin, seperti kalsium, asam urat, ya. Nah itu menumpuk-menumpuk jadi padat, jadi batu ginjal. Batu ginjal juga disebut kalkulus renal. Ya, mungkin sekecil butiran pasir atau sebesar mutiara. Sebagian besar batu ginjal keluar dari tubuh tanpa intervensi medis, tapi beberapa juga tersangkut di saluran kemih, jadi menghalangi aliran urin. Maka ketika mau buang air kecil itu menyebabkan nyeri yang hebat. Nyeri biasanya terletak di bagian belakang atau samping. Orang dengan batu ginjal mungkin mengalami hematuria, darah dalam urin. Jadi bisa mengakibatkan demam dan menggigil, muntah, urinnya berbau busuk, kemudian kemungkinan tampak keruh atau disuria. Jadi buang air kecilnya itu sangat sakit, jadi sedikit-sedikit dan itu sakit. Kemudian ada nefrolitotom, dapat dilakukan pada pasien dengan batu ginjal tadi, yang ukurannya memang sudah besar, ya sekitar 2 cm, atau berbentuk tidak beraturan. Batu yang belum berhasil dipecahkan dengan litotripsi, ya gelombang sebuah prosedur dengan gelombang kejut ekstrakorporeal, atau mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menjalani ureteroskopi. Nah, jadi menggunakan metode nefrolitotom. Dalam prosedur ini ahli bedah urin, dokter spesialis urologi, ya, ahli bedah khusus menangani urin, urologi. Memasuki ginjal, kemudian melalui sayatan kecil di bagian belakang, memasukkan nefroskop, kamera serat optik mini, dan instrumen kecil lainnya melalui sayatan tersebut untuk mengangkat si batu ginjal itu. Kemudian medical specialistic, ya diagnostic testing dan prosedur yang relate dengan urinary system. Ada tadi ya nefrologi. Kalau nefrologi itu berarti ilmu yang mempelajari penyakit ginjal. Kalau nefrologis berarti dokternya, dokter spesialis yang mendiagnosis dan mengobati kondisi ginjal. Urologi adalah ilmu yang mempelajari sistem kemih pria dan juga wanita, serta sistem reproduksi pria. Urologis berarti spesialis yang mendiagnosa dan mengobati kondisi gangguan dan penyakit pada sistem kemih. Kemudian blood urea nitrogen, ya, adalah produk limbah yang dihasilkan ketika hati memecah protein. Urea kemudian dibawa dalam aliran darah, kemudian disaring ginjal, dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Tes diagnostiknya disebut blood urea nitrogen, memberikan informasi penting tentang fungsi ginjal dan juga hati, karena mereka saling berhubungan. Jika hatinya tidak sehat, mungkin tidak memecah protein sebagaimana mestinya. Dan jika ginjal tidak sehat, mungkin tidak menyaring urea dengan benar. Kedua masalah ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah nitrogen urea dalam darah. Selain itu, dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh dapat menyebabkan kadar urea lebih tinggi dalam darah karena tidak banyak urin yang diproduksi. Ada kreatinin, nah, ini juga sudah cukup familiar ya, kreatinin gitu. Jadi kreatinin ini digunakan untuk menentukan, ya, jadi dia sebagai marker untuk menentukan apakah ginjal itu fungsinya normal. Nah, si kreatinin ini merupakan produk limbah yang dihasilkan oleh otot sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Nah, kalau ginjalnya sehat, maka akan menyaring kreatinin ini dari darah kemudian membuang melalui urin. Tapi jika terdapat masalah pada fungsi ginjal, si kreatinin dapat menumpuk di dalam darah dan lebih sedikit yang dikeluarkan melalui urin. Nah, kalau kadar kreatinin dalam darah dan urin tidak dalam kisaran normal, artinya berlebih, ya bisa merusak ginjal. Jadi ada indikasi
simptom tanda penyakit ginjal. Kemudian urinalisis, ya, mencakup pemeriksaan fisik, kimia, mikroskopis urin oleh teknisi laboratorium. Prosedur ini melibatkan pengumpulan sampel urin bersih dalam wadah steril. Analisis urin menggunakan mikroskop, ya, apa saja yang dicek, ada warna, ada penampakan misalnya bening atau keruh, bau, kemudian tingkat keasaman pH-nya, berat, jenis, konsentrasi semua partikel dalam urin, kemudian zat yang biasanya tidak ditemukan dalam jumlah signifikan dalam urin, misalnya kayak sel darah merah, sel darah putih, leukosit, bakteri, protein, glukosa, keton, dan bilirubin. Kemudian adakah sel, kristal, dan juga silinder. Selanjutnya ada sitoskop. Adalah prosedur yang dilakukan oleh ahli urologi yang menggunakan sitoskop untuk melihat bagian dalam uretra dan kandung kemih. Sitoskop adalah instrumen optik panjang dan tipis dengan lensa okuler di salah satu ujungnya, tabung kaku atau fleksibel di tengahnya, dan lensa kecil serta ada lampunya di ujung. Ya, di ujung alatnya itu ada lampunya. Nah, kemudian ahli urologi mengisi kandung kemih dengan cairan dan melihat gambar secara detail ya uretra dan kandung kemihnya di monitor komputer. Selama sitoskop, ahli urologi dapat melihat batu ginjal, adakah tumor, ya, adakah struktur, atau penyempitan uretra dan tanda-tanda penyumbatan lainnya. Misalnya seperti pembesaran kelenjar prostat. Kemudian dialisis. Ketika gagal ginjal terjadi, diperlukan perawatan untuk membuang kelebihan limbah, kalium, garam, dan juga air. Ada dua jenis dialisis, ya, hemodialisis dan dialisis peritoneal. Hemodialisis menggunakan mesin khusus yang itu menyaring darah. Ya, orang yang tidak dirawat di rumah sakit, misalnya pergi ke klinik dialisis, khusus untuk menjalani perawatan hemodialisis beberapa kali seminggu, tergantung advis dokternya ya. Kemudian kalau peritoneal dialisis menggunakan lapisan perut yang disebut membran peritoneal untuk menyaring darah. Ya, dialisis peritoneal ini bisa dilakukan di rumah. Uretroskopi ya adalah prosedur yang menggunakan uretroskop untuk melihat bagian dalam ureter dan ginjal. Layaknya sitoskop, uretroskop memiliki lensa juga ya di salah satu ujungnya. Tabungnya kaku tapi fleksibel di tengahnya, serta lensa dan lampu kecil di ujung lainnya. Namun uretroskop lebih panjang dan lebih tipis daripada sitoskop, sehingga ahli urologi dapat melihat gambaran secara detail lapisan ureter dan juga ginjal. Selanjutnya ada urinary catheterization. Adalah tindakan memasukkan tabung kateter ke dalam uretra seseorang dan kemudian ke kandung kemih untuk mengalirkan urin. Ya, biasanya prosedur ini dilakukan oleh perawat. Kateterisasi dapat berupa kateter menetap atau bisa juga intermittent, tergantung kondisinya. Baik, untuk materi urinary system pada terminologi kesehatan atau terminologi medis, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat belajar, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.